tutup usiaku sampai ujung akhir hidupku, setia padamu, oh Bapakku. Teman-teman, saya memiliki kerinduan untuk mengajak semua anak muda bisa memuji menyembah Tuhan. Karena itu saya mengundang teman-teman semua, rekan-rekan Warriors untuk hadir di acara The Warrior Project dengan tema An Evening of Promises pada tanggal 22 Juli jam 5 sore di Mall Arta Gading lantai 5. Jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman. Yuk kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. See you and God bless. Salam saudara, kita memasuki Abam episode 713 dari seorang janda usia 48 tahun. Mohon izin, apabila di masa lalu nenek buyut pernah mengadakan perjanjian dengan kuasa kegelapan, mungkinkah dampaknya itu masih ada sampai sekarang, meskipun yang melakukan perjanjian tersebut sudah lama meninggal? Karena saya masih merasakan seperti ditumbalkan. Hidup saya seperti roda yang tidak berputar tapi selalu terganjal di bawah. Selalu berkutat dengan kematian, sakit, kemiskinan sejak lahir sampai sekarang. Buyut yang mengadakan perjanjian dengan kuasa kegelapan bisa saja masih berdampak pada anak cucu. Ini tergantung kekuatan kuasa kegelapan itu. Kalau kuat, dia akan berdampak kuat juga. 2, bagaimana doa yang tepat dan efektif untuk memutuskan ikatan perjanjian leluhur dengan kuasa jahat yang pernah ada? Perlukah dengan puasa? Bisa. Dengan puasa dan doa dan terutama hidup dalam kesucian. Nah, jika masih bermasalah, Anda bisa datang di Mall Arta Gading lantai 5, temui kami, temui saya doakan, saya lepaskan. Kami sering mendoakan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan atau perjanjian dengan roh jahat. Nah, seperti mahasiswa STT Ikumene, mereka kelihatan baik-baik, tapi ada 1-2 orang yang dia tidak tahu kalau nenek moyangnya pernah memiliki ikatan perjanjian dengan roh nenek moyang. Dan itu kami lepaskan. Atau kadang-kadang di tengah-tengah berdoa manifestasi. Ketika hadirat Allah, urapan Allah hadir, mahasiswa ini bermanifestasi dan kami lepaskan. Oke, dari pria usia 47 tahun. Karena pagi ini saya merindukan istri saya, ada satu hal yang ingin saya temukan jawabannya dari Pak Eras. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengenakan kehidupan Yesus Kristus. Ketika sewaktu-waktu dalam pikiran saya masih ingat perlakuan istri saya yang menyakiti saya, yang membuat hati ini marah. Pikiran apa yang harus saya setting kembali dalam pikiran saya supaya saya berhasil mengenakan kehidupan Yesus yang notabene mampu mengampuni orang berdosa atau yang bersalah kepada Tuhan Yesus. Yang pertama harus kita ingat bahwa mengampuni orang itu tidak ada ruginya. Tidak mengampuni justru menjadi akar pahit dan celaka. Yang kedua harus ingat bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar dan melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Itu luar biasa. Yang ketiga kita harus ingat hidup ini singkat. Hidup yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Kekecewaan, ya, perlakuan yang menyakitkan dari istri Anda ini bisa menjadi sarana Tuhan membuat Anda lebih mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Ya. Lalu yang keempat, dengan Anda mengampuni, Anda membiasakan diri untuk memiliki karakteristik anak Allah atau karakteristik Yesus. Dengan keadaan ini Anda berlatih.
Tanpa mengalami persoalan seperti ini kita tidak bisa berlatih bertumbuh. Jadi kalau orang mau dewasa memang harus ada kesempatan berbuat dosa, kesempatan marah, kesempatan benci, kesempatan berbuat apa yang tidak patut tetapi kita menolak. Daging kita sakit. Tapi kalau kita bisa melewati, kita akan moving, bergerak ke level yang lebih tinggi. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 53 tahun Tangerang Selatan. Pak Eras, baru-baru ini saya tahu dari aplikasi gadget, Get Kontak, kalau suami saya punya simpanan dan satu anak laki-laki usia 7 tahun. Belakangan suami kesulitan keuangan, karena kesulitan ini jadi lebih terbongkar rahasianya. Sejak menikah suami memang tidak ada pekerjaan tetap, jadi kami saling menopang, rumah kontrak. 3 bulan kami menikah, kakak perempuan suami numpang dengan kami karena cerai dengan suami bulenya. Gak lama kakak ipar dapat pasangan yang kaya. Sejak itu suami mulai berubah karena dia lebih condong ke kakak ipar. Mulailah suami berulah karena banyak disupport uang. Sempat hamilin katanya perempuan panggilan, anaknya perempuan. Dia bilang melakukan itu karena berantem soal mantan pacar saya. Padahal saya nggak ada kontak. Saya tahu tapi diam saja karena waktu itu suami terlihat menghindari perempuan itu. Setelah usaha kami suami dan kakak ipar bubar, suami mulai usaha lain. Hasilnya lumayan tapi masih dompleng kakaknya. Di situ suami mulai dipengaruhi saudara-saudaranya karena belum ada anak. Kakak ipar juga sempat suruh suami ceraikan saya. Kalau memang ingin punya anak, ya harus ceraikan ibu ini. Karena menurut cerita kakak ipar suami pengen banget punya anak. Tapi versi suami dia nggak memaksa harus punya anak. Karena sebelum nikah saya sudah bicara bagaimana kalau nggak dikasih anak, suami bilang nggak apa-apa. Waktu pendeta penatua menanyakan hal itu sebelum nikah jawabnya tidak masalah. Saya nggak habis pikir kok jadi berubah. Saya juga heran kenapa sampai sepupunya menawarkan perempuan dijadikan simpanan supaya punya anak. Dan suami saya melakukannya. Dengan alasan kami berantem. Saya nggak ingat masalah apa. Saya jadi feeling ada orang ketiga tapi nggak ada bukti dan saya juga malas cari tahu. Makin lama suami tidak menafkahi saya, jarang pulang, alasan banyak kerjaan. Tahun 2020 suami mengakui punya simpanan dan anak ke ibu dan kakak-kakaknya. Saya baru tahu Mei 2023 ini. Perempuan itu muslim usia 30-an. Dan mereka tidak nikah karena keluarga nggak akan mengakui suami sebagai keluarga kalau nikahi simpenan itu. Dan suami juga nggak nikahi, menurut dia hanya ingin tanggung jawab anak dan simpanannya. Tapi dia nggak tanggung jawab dengan istrinya. Keluarga suami juga tidak mengakui simpanan dan anaknya sebagai keluarga. Mereka termasuk orang yang aktif di gereja. Kakaknya ada yang jadi penatua, ibunya sebagai sesepuh gereja. Keluarganya mengakui saya istri sah suami. Saya tidak minta cerai karena saya takut dosa. Buat saya yang memisahkan pernikahan adalah kematian. Saya bilang ke suami kalau memang perlu surat cerai untuk nikahi simpanannya, silakan urus perceraiannya. Suami saya juga tidak mau menceraikan saya. Alasannya dia mau tetap menjadi suami sampai dia mati. Tapi dia juga pernah bilang kalau suami ceraikan saya, tapi dia bisa juga nikah dengan simpanannya. Bagaimana dengan dirinya? Aneh enggak sih Pak? Ini sudah tua ya, usia 53 tahun si ibu. Jadi suami sekitar umur itu. Belakang suami terlilit hutang termasuk pinjol. Walau saya tahu dia punya simpenan dan anak saya masih berusaha bantu bayar hutangnya karena suami terlihat stres. Suami jarang pulang karena sekarang saya numpang di rumah tante jadi mungkin risih. Perempuan simpanan pun sudah tak tahu kalau dia tidak akan dinikahi. Saat ini suami lebih sering di tempat simpanannya. Saya sudah mengampuni suami, simpanan dan anaknya. Pertanyaan saya harus hidup seperti apa ya Pak Eras?
Saya harus bagaimana dengan suami saya. Saya mau didoakan supaya kuat menjalani hidup. Saya prihatin, Bu. Ibu usia 53 tahun. Kalau menurut saya, ibu sudah usia 53, sudah lebih baik bersiap-siap saja ke langit baru, bumi baru. Jangan harapkan kumpul lagi dengan suami. Ibu pasti sanggup ya melewati hari tanpa suami. Jangan mengharapkan lagi dia. Lepaskan saja. Ibu ikut saya saja mengikuti Truth ID, doa pagi. Kita berkemas-kemas pulang ke surga. Hanya itu harapan kita. Seperti khotbah saya hari Minggu kemarin, letakkan seluruh pengharapanmu pada penyataan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki pengharapan yang lain, kita bisa tidak setia kepada Yesus. Kebahagiaan kita hanya satu, bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kita. Raja kita, penebus dosa kita. Yang kepadanya kita berhutang nyawa. Ya, berhutang kehidupan. Udah kita mengabdi saja kepada Tuhan, Bu. Berpikirlah seakan-akan ibu belum pernah menikah. Ini jalan terbaik. Lupakan dia sama sekali. Ingat ini. Lupakan suamimu sama sekali dan berpikirlah bahwa Anda tidak pernah atau belum pernah menikah. Hiduplah bersama Tuhan saja. Amin. Wanita usia 48 tahun menikah di Bangka Belitung. Salam, Pak. Sekarang di sosmed Pak Eras dibilang ajaran nabi palsu. Saya sebagai pendengar Abam berusaha memberi jawaban dan meyakinkan sahabat-sahabat saya bahwa khotbah itu dipotong seseorang yang bermaksud tidak baik. Minta tolong ya Pak, klarifikasi lewat Abam dari Pak Eras, lewat Abam pengajaran GSKI yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Kalau kita tidak mengakui Yesus juru selamat, tidak mengakui Yesus juru selamat, kita berhenti jadi orang Kristen. Kekristenan kita berdasarkan pada pengakuan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Itu harga mati. Tentu saya tetap dalam pendirian Yesus Tuhan dan juru selamat. Orang hanya potong video saya itu. Dan ini luar biasa ya. Usaha kuasa kegelapan menghentikan gerakan hidup suci, gerakan 24 di hadapan Allah. Itu bohong, ya. Itu jahat sekali. Jadi kalau orang punya nurani mendengar itu langsung berkata, tidak mungkin. Kalau nuraninya orang baik. Kalau nuraninya orang jahat, benar juga nih Erastus ini sesat nabi palsu. Kalau orang punya Roh Kudus, dia tahu di dalam diri saya ada Roh Kudus atau tidak. Ya, tentu saya lebih tua dari yang mengkhotbahkan saya tidak percaya juru selamat, dan jejak rekam hidup saya juga bisa menjadi peta siapa saya. Jadi pernyataan orang saya tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat itu bohong dan itu jahat sekali. Ingat, jahat sekali. Tuhan akan berurusan pada waktunya. Atau sekarang sedang berurusan. Kita kembalikan ke Tuhan, kita tidak usah marah. Tuhan berkati. Pria usia 23 tahun, ya, mahasiswa. Izin bertanya, kalau kesetaraan Yesus dengan Bapa itu adalah secara moralitas, berarti jelas bahwa Yesus bukan Bapa. Tapi karena Yesus sudah menang, maka Bapa memberinya kuasa untuk menjadi Tuhan, yakni Tuhan dari segala Tuhan, dan saya yakini juga sebagai hakim dan imam besar kita. Pertanyaan saya adalah kalau sekarang kita berdoa dengan pemahaman ini, maka harusnya kita berdoa kepada Tuhan Yesus atau langsung kepada Bapa. Dalam artian Yesus menjadi perantara kita atau justru kita bisa berdoa kepada dua-duanya. Kita bisa berdoa kepada dua-duanya. Mintalah kepadaku, kata Yesus, aku akan mintakan kepada Bapa. Jadi kita harus memahami bahwa Yesus itu pribadi. Pribadi Tuhan, majikan agung raja kita.
kita bisa berdialog ya. Ada lagu-lagu saya yang saya tujukan kepada Tuhan Yesus. Seperti Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Itu lagu yang saya tujukan untuk Yesus. Nanti saya tujukan juga untuk Bapa. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Begitu. Ada lagu yang saya tujukan kepada Yesus Tuhan kita. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini Engkau berada, dan seterusnya. Refrennya begini. Ya. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, kepada Tuhan Yesus. Ku sampaikan telah usai tugasku. Begitu. Jadi ini juga saya tujukan kepada Yesus. Ya. Bagus nak pertanyaanmu, usiamu muda. Kamu tetap ikuti terus apa yang Om Eras jelaskan, karena ini dalam dan detail. Kalau orang sudah punya premis, menafsirkan apa yang saya katakan lalu mengucapkan ke orang. Seperti misalnya baru-baru ini saya juga mendapat tuduhan ya, Yesus bukan juru selamat, padahal Yesus juru selamat. Lalu dikatakan bahwa yang menyelamatkan Allah bukan Yesus karena Allah tinggal di dalam Yesus. Loh, ini kan harus dijelaskan. Yesus tetap Yesus, anak Allah. Bapa bekerja di dalam kehidupan Yesus itu bukan mengambil alih kehidupan Yesus. Sama seperti kita, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan berarti Erastusnya hilang lalu yang tinggal Kristus. Bukan begitu. Maka harus dijelaskan lebih lengkap. Jadi banyak orang salah mengerti, apalagi yang sampai tingkat fitnah ya. Pak Eras tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu fitnah yang sangat jahat sekali. Dan sekaligus itu menghina Om Eras. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Kita teruskan dengan wanita usia 22 tahun. Pak, saya punya penghasilan 2,5 juta per bulan. Jadi per sebulan 250.000. Apakah 250.000 bisa saya bagikan ke orang yang tidak mampu? Sisanya saya berikan gereja. Begini nak, kamu muda tapi kamu belajar mengasihi Tuhan. Bagus ya nak, saya ada sedikit keharuan juga membaca ini. Begini nak, segenap hidup kita milik Tuhan. Yang penting kita punya kepekaan. Berapa harus kita bawa ke gereja, berapa kita harus pakai untuk membantu orang, berapa untuk orang tua. Dan Roh Kudus akan pimpin kamu untuk itu. Itu saja yang penting. Amin. Dari pria usia 21 tahun, masih muda nih. Pak Eras, saya baru-baru ini mendengarkan seminar Logos Pak Eras melalui fitur tayangan ulang, dan jujur selama ini saya juga telah berpikir seperti apa yang Pak Eras telah paparkan di seminar Logos. Bahwasanya Yesus itu memanglah 100% manusia, yang kemudian Yesus pun dalam mencapai kesempurnaannya dengan Bapa juga penuh perjuangan. Namun saya ketika berpikir demikian, jika memang Yesus 100% manusia, bagaimana Pak Eras dapat menjelaskan kelahiran Yesus itu sendiri? Mengingat jika dulu di sekolah Katolik saya menjelaskan bahwasanya ya Yesus dikandung oleh perawan Maria, perawan suci Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Kamu pasti tidak teliti mendengarkan seminar saya, nak. Ya, Yesus harus dilahirkan seperti Adam, sama-sama aseksual, bukan hubungan pria wanita. Maria hamil, ya, Bunda Maria hamil bukan karena hubungan badan, ya, ingat ini. Adam pun dilahirkan bukan karena hubungan pria wanita, sama-sama aseksual, ya, sama-sama dari Allah.
Jadi itu penjelasan saya. Kamu akan coba dengar ulang ceramah saya mengenai logos supaya kamu tahu ya. Tidak sulit dijelaskan. Dan kamu benar, Yesus 100% manusia. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Yesus. Manusia yang sempurna. Yang sekarang menjadi Tuhan. Dia adalah Tuhan Raja kita. Juga Allah. Tapi bukan Allah Bapa. Oke? Tuhan memberkati. Wanita usia 24 tahun. Pak Eras, terima kasih Pak sudah menanggapi chat saya sebelumnya. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara menjawab orang yang mengatakan bahwa dia tidak perlu bergereja di satu tempat. Dia mengatakan bahwa bebas mau beribadah di gereja mana saja. Dan kalau mati semua gereja pasti mau membantu mengurusi. Tidak mungkin tidak ada gereja yang tidak mau. Jadi buat apa harus bergereja hanya di suatu tempat? Di Alkitab juga tidak tertulis bahwa kita harus punya rumah atau menetap di satu gereja. Lalu dia juga mengatakan bahwa kalau isi Alkitab berlaku dahulu, sekarang dan selamanya, maka berarti tidak ada aturannya harus menjadi jemaat di satu gereja saja. Cara menanggapi bagaimana ya Pak? Karena yang saya tahu dari kecil memang setiap kita harus punya rumah. Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama, menghadapi orang-orang seperti ini jangan debat. Perdebatan itu melukai. Kalau dia berkeras begitu, kita jangan menyalahkan lalu sampai tingkat menghakimi. Ya, kita harus memahami dulu mengapa dia memiliki konsep itu. Ini yang pertama. Pasti dia tidak pernah merasa sejuk, nyaman, teduh di satu gereja. Pasti ada kekecewaan. Ya kalau sudah begini kan rumit kita mau memaksakan dia untuk menetap di satu gereja. Memang kalau seseorang ada di satu gereja lalu gereja itu tidak membuat imannya bertumbuh. Dia melihat hal-hal yang tidak patut yang dilakukan pendeta, hamba Tuhan, aktivis di gereja tersebut. Ya tentu saja dia tidak betah di situ, dia cari di A, gereja A. Dia lihat lagi kekurangan gereja A, dia cari gereja B, dan seterusnya. Sebenarnya dia tidak bisa dikatakan salah 100%. Tetapi memang sebaiknya seseorang itu memiliki seorang gembala atau mentor. Tapi kalau gembala mentornya tidak bawa ke surga, ya lebih baik dia langsung ke Tuhan. Tetapi Tuhan mengajar kita adanya guru, adanya gembala, ya, adanya hamba-hamba Tuhan ini memang untuk melayani jemaat. Sekali lagi jangan debat dengan dia. Arahkan saja dia kepada seseorang. Entah online, entah onsite. Arahkan kepada seseorang yang dari orang itu dia bisa belajar kebenaran. Kalau dia mendengar semua orang, tentu dia tidak punya pakem, tidak punya pattern. Suruh dia berdoa untuk menemukan seorang bapak gembala atau pembimbing atau mentor yang membuat dia bertumbuh dalam Tuhan. Ya, demikian Tuhan berkati. Dari 32, pria usia 32 belum menikah di NTT. Pak, saya mau bertanya, saya ini ada hubungan dengan seorang wanita yang dulunya punya suami, namun suaminya selingkuh dan nikah lagi. Dan wanita punya anak satu dan saat ini saya jalani hubungan saya masih bingung, ganjal karena saya takut dosa. Ketika saya lanjutkan nikah dengan wanita ini bagaimana solusinya Pak? Ini masalah hidup mati mulu. Jodoh itu masalah prinsip. Yang pertama paling prinsip keselamatan, dua jodoh. Kamu harus berdoa kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan tidak atau jangan, juga tidak mengatakan ayo menikahlah. Kamu harus minta pimpinan Roh Kudus, ya, bagaimana kamu bertindak ke depan. Dia sudah tidak punya suami, dia punya anak satu, suaminya sudah menikah lagi. Nah, kondisi wanita ini secara hukum memang bebas. Tetapi kembali Tuhanlah yang harus kamu dengar. Itu jawaban saya. Jawaban yang paling bijak dan tepat. Ya, Tuhan berkati.
Wanita usia 63 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, sudah berkali-kali saya mengirimkan surat kepada Bapak, tapi tidak pernah ditanggapi. Padahal semua surat yang saya kirimkan tersebut sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Saya telah mendengarkan khotbah Bapak yang berjudul mengalami kelahiran baru. Yang saya mau tanyakan adalah apabila Bapak mengkaitkan keselamatan dengan kerajaan Allah, bagaimana dengan Kolose 1 ayat 13 yang mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Bukankah ayat ini berbicara tentang peristiwa yang terjadi ketika kita menerima keselamatan? Benar, ya, benar. Tapi proses yang terjadi tentu tidak bisa dijelaskan dalam satu kalimat, bahkan tidak cukup dalam 10 halaman. Jangan-jangan tidak cukup dengan satu buku. Jemaat Kolose di tengah-tengah aniaya yang hebat pada zaman itu tetap percaya kepada Yesus. Ini satu hal yang pasti membuktikan kesungguhan mereka mempercayai Tuhan. Beda dengan orang sekarang yang dari lahir Kristen lalu boleh mempercayai kalimat ini bahwa Tuhan telah melepaskan dia dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anaknya, lalu berarti sudah selamat. Orang-orang Eropa menjadi rusak karena hal ini. Mereka merasa yakin sudah selamat dan tidak mengerjakan keselamatan itu. 2 Petrus 1 ayat 10-11, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniai hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dari ayat ini kita tahu bahwa tidak semua umatnya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada juga yang dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah dengan kerajaan Yesus Kristus itu sama. Kerajaan Allah artinya kerajaan milik Allah Bapa, yang dipercayakan, diserahkan kepada Yesus Kristus. Tuhan telah menyingkapkan kepada saya kebenaran yang sesungguhnya tentang hal kerajaan Allah dan kerajaan Kristus. Hal ini dapat dilihat dalam naskah buku terlampir. Terima kasih ya. Nanti file PDF-nya belum sampai ke tangan saya, mungkin masih di staff. Tolong, di sini ada staff saya. Sampaikan ya, saya baca dulu. Itu jawaban saya ya, kerajaan Allah sama dengan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Saya teruskan saudara-saudaraku ya. Dari janda usia 41 tahun, 1 anak di Surabaya. Saya butuh bantuan doa agar rumah saya dapat terjual dengan harga sesuai dengan bisa lunasi utang saya dan bantu keluarga. Selama ini saya tidak berfokus pada suami lagi, tapi saya terus berusaha menjaga kekudusan saya sehingga saya melihat khotbah Bapak bahwa lebih baik saya sendiri daripada menikah, namun hasilnya tidak baik. Saya hanya mau menjaga kekudusan saya dan taat kepada Tuhan. Mohon Pak Eras doakan, beri kekuatan. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk doakan saya dan bicara dengan saya. Hidup itu begitu jahat. Oke Bu, Ibu masih muda, usia 41 tahun, nanti bisa dilayani. Ya, kami mendampingi Ibu, ya. Kami mengasihi Ibu. Ibu tidak sendiri, masih ada Abam, ada Bapak Erastus dengan timnya yang mau mendampingi Ibu. Ibu kuat ya, nanti didampingi. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.